Nggih, baik akan saya bacakan dulu permasalahan dari kegiatan coaching kita kali ini, yaitu beberapa hari terakhir ini saya memperhatikan ada rekan guru yang tampaknya sedang memiliki masalah, sering bingung dan merenung sendiri. Seperti juga pada suatu hari ketika kami bertemu di ruang guru seusai jam mengajar, saya mendekati guru tersebut dan mengajaknya mengobrol. Kemudian sebelum mengobrol itu saya untuk mengontrol emosinya, saya melakukan teknik stop sebelum dia menceritakan permasalahan yang dihadapi. Nah, dia bercerita bahwa di kelas yang di Ampu itu dia sering merasa banyak muridnya yang tidak serius, tidak antusias, tidak aktif, terutama ketika mengikuti pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan setelah itu presentasi hasil diskusinya tersebut. Oke. Nggih. Mulai. Nggih, mulai, Pak. Nggih. Nggih. Bu saya ini sering melamun. Saya mau matur jenengan. Boleh ada waktu, Bu? Iya, Pak, tentu saja ada waktu. Oke. Ini saya sering melamun karena pembelajaran di kelas saya itu tidak sesuai apa yang saya ekspektasikan dan tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu saya bisa ngobrol dengan Ibu untuk mengatasi keresahan saya atau keluh kesah saya? Iya, bisa Pak. Kebetulan ini saya itu kelas saya ini jam agama ya. Jadi saya ada jam kosong ini. Silakan Bapak mau ngobrolnya di mana? Ya di ruang di Bu, di ruang jenengan mawon ini, di kelas jenengan. Ini iya, kebetulan ini agamanya praktek di musola sekolah, praktek sholat. Nggih, baik. Mari Pak. Oke, terima kasih Bu, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang kurang untuk berbicara masalah saya hati-hati. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini Bu, permasalahan saya ingin mendapat solusi dari Ibu. Membicarakan permasalahan. Saya merasa murid-murid saya itu tidak seluruhnya aktif, Bu, dalam kegiatan diskusi atau presentasi kelompok. Baik, kira-kira menurut Pak Andi sendiri itu apa ya yang membuat murid-murid Pak Andi itu tidak aktif ketika diskusi kelompok dan saat kegiatan presentasi? Setiap diskusi atau diskusi kelompok itu tidak serius, hanya mungkin anak yang ditunjuk jadi ketua kelompok itu yang aktif, mungkin itu mengendal, dan yang lebih pintar kan biasanya dijadikan ketua kelompok. Sedangkan yang aktif itu kalau ketua kelompoknya itu sendiri, Bu. Ini bagaimana menurut jenengan? Baik, kira-kira apa yang Pak Andi harapkan, tujuan yang Pak Andi harapkan bisa dicapai dari setelah kita ini sharing ngobrol-ngobrol seperti ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana kalau saya harapan semua guru mungkin ya. Jadi anak aktif dalam kelompok aktif, presentasi maju bergantian. Itu kan saya presentasi bergantian, hasil diskusi setiap kelompok maju bergantian gitu loh, Bu, yang saya harapkan. Dan semua itu bisa setiap anak bisa mengutarakan pendapat. Yang saya harapkan saya seperti itu. Iya. Baik, menurut Pak Andi sendiri itu kira-kira apa ya yang bisa membuat murid-murid Pak Andi itu aktif ketika pembelajaran dengan diskusi kelompok itu? Ya mungkin kekurang aktifan siswa murid-murid saya itu mungkin takut salah bicara atau tidak percaya diri atau mungkin belum paham pertanyaan, karena memang
ini tugas yang terlalu atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat. Jadi tidak peduli Ya ya. kira-kira Dalam satu kelompok itu berapa peduli. itu anggotanya satu kelompok? Di saya itu siswa saya itu 20. Jadi saya buat 5 kelompok kan 4-4. Jadi tiap kelompok itu 4, Bu. Saya buat 5 kelompok. Jadi kan saya mudah untuk bisa mengeksplor kemampuan anak itu. Hingga semula saya berpikir untuk memudahkan saya untuk berhasil kerja. Gitu. Untuk menyalin hasilnya itu saya bisa agar lebih cepat gitu. Oh iya. Gitu. Iya, lalu kira-kira apa ya yang mungkin bisa membuat muridnya Pak Andi itu lebih antusias, lebih aktif lagi ketika ada diskusi kelompok di kelas itu? Ya, mungkin saya akan melatih anak itu dari hal-hal kecil dulu, materi yang mudah dulu, sehingga anak mudah, agak sedang itu akan saya terapkan di kelompok itu, sehingga anak mau bisa mencari referensi yang lain, itu referensi sumber belajar yang lain, Bu. Apakah? Iya. Nggih. Terus apakah? Iya. Nggih. Nah, itu menurut Ibu bagaimana? Kalau saya punya ya itu saya sependapat dengan pendapatnya Pak Andi, itu ide yang bagus. Lalu menurut Pak Andi itu apa ya penyebabnya itu yang ketika presentasi itu yang nyimak itu tidak antusias dalam berpendapat atau bertanya? Mungkin itu kalau anak itu sering kadang tidak itu kurang, kalau tidak antusias menyimak itu mungkin jawabannya sama dengan jawaban saya, atau meremehkan gitu, atau meremehkan saya itu pinter aku kok, saya itu pandai, mungkin seperti itu. Jadi kurang menghargai hasil karya teman. Gitu. Jadi intinya itu ya Pak, perlu adanya pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi ya Pak ya, supaya lebih menarik gitu ya. Benar Bu. Itu Bu. Ya, lalu kira-kira ya rencana aksi saya itu akan saya coba perkecil. Rencana aksi Bapak apa kira-kira? Akan saya perkecil kelompoknya. Tadi kan 4 kelompoknya kan 4 anggota. Nah, saya akan buat 3, 2. Enggak apa-apa, meskipun saya jadi guru ketika mereka menilai itu agak lama, tapi kan saya puas sesuai dengan hasil. Apa itu enggak apa-apa. Sebenarnya yang saya harapkan siswa atau murid-murid saya itu bisa mengutarakan pendapatnya gitu, Bu. Lalu untuk ini Pak, untuk memberikan itu loh tanggapan terhadap yang presentasi itu dengan ini produknya apa kira-kira supaya lebih presentasi itu kan ya anak dari itu Bu, menarik ya, itu sticky note itu ya, sticky note kalau itu saya tempel mungkin dari kalau di tempat saya itu kan enggak jauh dari perkotaan ya Bu. Dari perkotaan itu tidak ada stiker ya, jadi ya saya tempel kertas warna-warni gitu ya Pak ya, potong-potong sendiri ya. Seperti kalau di itu kertas origami itu loh Bu ya. Oh iya bisa Pak, iya betul, itu juga warna-warni bagus itu kok. Iya. Ya itu ide bagus itu Pak Andi. Lalu untuk penganeka-ragaman tanggapannya itu bagaimana Pak biar lebih menarik? Ya untuk menanggapinya keanekaragamannya ya saya tampung, memang semua pendapat itu kan tidak bisa disalahkan, sehingga sementara ini biarlah anak berpendapat dulu,
saya tidak akan menjudge salah benar, namun Iya. di akhir pembelajaran saya akan beri penguatan sehingga ketika itu anak bisa merasakan, oh ternyata jawabanku kurang tepat gitu Bu. Iya, mungkin bisa juga nggak hanya dengan omongan ya Pak, ketika dia menanggapi mungkin bisa dengan memberikan gambar atau apa ya Pak. Ya, ini memang alat peraga saya yang kurang Bu. Terus Oh iya. saya akan berkomitmen menjadi tanggung jawab untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang dengan metode diskusi atau presentasi yang mengasihkan, sehingga saya akan menggunakan bertanggung jawab untuk memilih media yang mudah dipahami anak Bu. Iya. Tanggung jawab saya seperti itu Bu. Iya, itu komitmen Bapak ya, tanggung jawab Bapak dari rencana aksi yang sudah disampaikan tadi ya. Wah, itu bagus sekali Pak. Oke. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan apa yang Pak Andi rencanakan akan lakukan itu lancar dan hasilnya sesuai dengan yang Pak Andi harapkan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Saya juga sudah merasa dari tanggapan Ibu, saya sudah merasakan kelegaan dari keresahan saya itu. Saya juga terima kasih. Ini ternyata jam istirahat Bu. Saya akan berangkat mau ke kantin sarapan dulu. Oke, terima kasih. Belum sarapan ya Pak? Belum. Ya, silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Ada orang yang mendengar. Jadi intinya privasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jenengan Mbak Bu Ati, coach. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Andi dan Pak Yuli. Saya akan menyampaikan refleksi dari kegiatan coaching tadi, yaitu saya sebagai coachnya. Ya, pada kegiatan coaching tadi Pak Andi sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu intinya muridnya itu kurang antusias, kurang aktif ketika kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan presentasi. Ketika diskusi itu dalam satu kelompok itu kebanyakan anak-anaknya itu hanya menggantungkan, tidak mau mengerjakan, tidak mau melakukan pekerjaan, hanya menggantungkan pada ketua kelompok saja atau pada anak-anak yang dianggap pintar di dalam kelompok itu. Nah, setelah kegiatan setelah coaching itu, pada saat coaching itu sharing dengan coach, dan akhirnya Pak Andi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu dengan akan membuat kelompoknya menjadi lebih sedikit jumlahnya supaya lebih efektif, lebih maksimal, dan kemudian juga akan membuat materi yang lebih menarik. Selain itu juga untuk terkait kurang aktifnya penyimak presentasi, maka Pak Andi itu akan membuat metode supaya ketika menanggapi hasil presentasi itu menggunakan cara yang lain, menggunakan mungkin dengan gambar atau mungkin dengan menempelkan sticky note di papan tulis ya, dan sebagainya, itu supaya tidak terkesan monoton, hanya ngomong tanya jawab seperti itu saja, dan itu yang sudah biasa sering dilakukan dan mungkin itu anak bosan. Jadi itu merupakan solusi yang akan diambil oleh Pak Andi. Nah, Pak Andi sendiri tadi sudah menyampaikan permasalahannya dengan baik, dengan bahasa yang santun, dan apa yang dilakukan Pak Andi tadi sudah betul, karena terkadang itu ada guru yang tidak mau sharing permasalahan yang dihadapi karena mungkin malu
malu dikomentari oleh rekan yang lain, oh ternyata kok ini ya, ternyata Pak Guru ini itu nggak bisa menyelesaikan permasalahannya yang ada di kelas, berarti Pak Guru ini kurang kompeten, misalnya seperti itu. Justru dengan kita mau sharing dengan orang lain itu sudah termasuk nilai yang positif untuk guru tersebut. Ya, tidak hanya memendam permasalahannya sendiri terus akhirnya tidak mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut dan akan menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi menurun, jadi kurang semangat mengajar dan akhirnya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan dan tidak mendapatkan peningkatan dari hasil pembelajaran itu sendiri. Ya, saya rasa itu refleksi dari saya. Terima kasih atas waktunya, Andi dan Pak Yuli. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Bu Ati, terima kasih Mas Agus.